Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Razikin. Saya biasa dipanggil Riki. Saya juga merupakan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya juga merupakan peserta pengenalan budaya akademik kampus Fakultas Humaniora tahun 2021. Di kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk meresume materi yang telah disampaikan tadi, tepatnya pada hari Kamis 2 September 2021. Dalam kesempatan kali ini tidak banyak yang dapat saya tangkap dari pemaparan kakak-kakak penyaji, kemudian kakak-kakak cutting yang telah berjuang memberikan pemahaman kepada kami selaku peserta. Namun sebelum itu saya juga ingin menyampaikan banyak terima kasih ya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya PBK ini, terutama pihak kampus, rektor kampus, dan sebagainya yang telah mengizinkan acara ini terselenggara. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Humaniora yakni Dr. M. Faisal MAG, beliau menyampaikan bahwa sebelum menjadi mahasiswa tepatnya di masa sekolah di waktu SMA itu, perjuangan kita untuk menuju kampus itu tidak remeh, bukan main-main. Malahan ada banyak mereka yang berusaha keras tapi pada akhirnya dia tidak diterima. Bahkan beliau juga menyampaikan ada sekitar 7.000-an mahasiswa yang mendaftar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan yang diterima hanya 3.000. Dari itu saya berpikir bahwa betapa beruntungnya saya diterima di kampus keren ini. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa mahasiswa yang sukses adalah mahasiswa yang memiliki tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawab kepada attitude, tanggung jawab terhadap akademik yang dia jalani, terhadap tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Tidak ada, menurut beliau juga menuturkan bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa lahir dengan tantangan. Tidak ada orang sukses yang lahir tanpa tantangan. Beliau kira-kira begitu yang dapat beliau sampaikan dan dapat saya sampaikan pada kesempatan tadi. Mari kita beralih pada materi yang apa disampaikan oleh dosen-dosen yang berkesempatan berbicara pada kesempatan tadi. Kita beralih pada tentang dengan tema sistem pengolahan pembiayaan perkuliahan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Masuma MSc MPD. Selama kuliah di UIN Malang, kita mendapatkan banyak sekali fasilitas, terutama fasilitas akademik yang dapat menyokong dan membantu proses pembelajaran yang akan kami hadapi selama 4 tahun ke depan. Pertama, jika saya jabarkan itu ruang kelas, ruang kuliah. Ruang kuliah yang di dalamnya itu ada akses wifi yang sudah terjamin kecepatannya, yang berguna sebagai untuk mendownload materi-materi, kemudian sharing-sharing via online. Kemudian juga ada perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas. Di perpustakaan pusat itu buku yang ada di dalamnya itu agak umum, karena memang pusat ya tidak hanya fakultas humaniora, tidak hanya fakultas syariah saja yang dapat masuk ke fakultas ke perpustakaan pusat, melainkan semua orang bisa masuk, dengan tanda kutip hanya mahasiswa UIN Malang. Tapi di dalam di dalam perpustakaan fakultas ini isinya cuman materi-materi, buku-buku yang secara gamblang linear dengan fakultas tersebut. Misalnya humaniora. Humaniora ini ada 2 jurusan, yakni bahasa dan sastra Arab, kemudian sastra Inggris. Maka buku yang di dalamnya itu adalah seputar hal linguistik, kebahasaan, buku sastra dan sebagainya. Itu perbedaan perpustakaan pusat dan fakultas. Kemudian ada banyak ruang-ruang lainnya seperti ruang belajar, ruang diskusi, kemudian lab bahasa, galaksi seni, meeting room dan auditorium
Itu yang dapat kami mahasiswa baru dapat terima selama, dan dapat kami rasakan selama 4 tahun ke depan. Kemudian ada banyak pertanyaan seperti ini. Kenapa UKT saya segini dan UKT-nya dia segitu? Beliau menjelaskan, Ibu Marsuna ini menjelaskan bahwa UKT ini memang disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Jika pendapatan orang tua 5 juta, maka UKT-nya itu berhak adalah nominal UKT di bawah 5 juta. Semisal di prodi Sasing itu ada mahasiswa yang mempunyai penghasilan orang tua 5 juta. Maka orang tersebut akan mendapat UKT keempat dengan nominal 4.166. Begitu yang dapat saya tangkap dari penjelasan tadi. Kemudian ada sistem pembinaan mahasiswa dan alumni yang disampaikan oleh Ibu Dr. Galuh Rohmah, MPD MED. Beliau juga menyampaikan visi misi humaniora, yakni terwujudnya fakultas humaniora yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi nasional. Saya mungkin tidak akan menyebutkan misi karena memang misi sudah seputar misi visi Fakultas Humaniora ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nanti silahkan cek di YouTube saya. Kemudian ada organisasi mahasiswa intra ormawa ya gampangnya, yang memang memfasilitasi mahasiswa dalam banyak bidang. Itu ada DEMA ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa yang bertugas sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Kemudian SEMA, kemudian HMJ ini himpunan mahasiswa jurusan, seperti itu. Kemudian ada juga komunitas bakat dan minat, seperti misalnya komunitas lukis itu ada memang ada organisasi yang memang menyediakan fasilitas, tempat dan materi untuk mereka yang ingin mengembangkan dan mempertahankan skill yang ada pada mereka sendiri. Kemudian kita pindah pada sistem pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di UIN Malang. Ini disampaikan oleh Bapak Dr. Halimi MPD. Di awal penyampaiannya beliau menyampaikan bahwa tidak semua orang mendapat kesempatan kuliah. Tidak semua orang mendapat kesempatan masuk di Fakultas Humaniora. Tidak semua orang mendapat kesempatan yang bagus. Maka beliau juga meminta kepada mahasiswa baru UIN Malang tahun 2020 untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah didapatkan. Paling gampangnya lah tidak main-main dengan kuliah. Seperti itu yang beliau sampaikan di awal pembicaraannya. Kemudian beliau juga menjelaskan sistem perkuliahan. Bagaimana sistem perkuliahan di UIN? Beliau menjelaskan bahwa sistem perkuliahan di UIN dalam sisi akademik itu menggunakan SKS, yakni kredit semester. Semester 1 SKS-nya itu memang ada dan dipilihkan oleh prodinya masing-masing, tergantung prodinya. Kemudian semester 2 sampai semester 8 nanti itu kita sendiri yang mengambil materi. Nah, kemudian selama 4 tahun, selama 8 semester kita itu harus menuntaskan 150 SKS. Dan itu memang tidak boleh molor, dianjurkan tidak boleh molor. Setelah mencapai 4 tahun secara gelar ya, di Fakultas Humaniora ini untuk sastra asing mendapat gelar SS atau sarjana sastra. Kemudian untuk bahasa dan sastra Arab itu mendapat gelar SHUM, yakni sarjana humaniora. Kemudian selanjutnya beliau juga menjelaskan sistem evaluasi yang ada di kampus UIN Malang. Pertama itu UTS, UAS dan juga UAS. Dan itu memang diadakan ya setiap setengah semester, setiap pertengahan semester, untuk melihat bagaimana evaluasi mahasiswa, pendidikan mahasiswa yang ada di UIN Malang ini. Kemudian beliau juga panjang lebar
menukik pada penjelasan siakat, beliau juga menyampaikan bahwa siakat ini akan dipakai sampai kita lulus, sampai kita di wisuda. Seperti operasional apa yang kita butuhkan selama di kampus itu menggunakan siakat. Kemudian jadwal mata kuliah ada di siakat. Kemudian pengelolaan pembelajaran ada di siakat. Kemudian kita pindah kepada materi yang selanjutnya yang disampaikan secara Zoom, via Zoom ya. Tadi siang sebagai materi penutup ada 2 pemateri yang menyampaikan tentang siakat kemudian pembelajaran di UIN Malang. Kira-kira seperti ini yang dapat saya tangkap. Siakat itu memang diperlukan bagi mahasiswa. Gunanya untuk segala urusan mahasiswa tentang akademik yang mereka jalani, seperti penilaian akademik, kemudian IPK, kemudian sertifikat seminar atau syarat-syarat pengujian komprehensif, kemudian juga langkah-langkah menuju skripsi. Itu salah satu tujuan dari adanya siakat. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa NIM yang mahasiswa baru dapatkan itu memang sesuai dengan tahun masuk, kemudian urutan fakultas, kemudian nomor registrasi dan sebagainya. Beliau menjelaskan bagaimana cara menghafalkan NIM lah. Mulai dengan 21 di awal, entah 03 dan sebagainya, itu sesuai dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Kemudian ada juga tentang pada layanan admisi akademik, yakni di dalam siakat itu ya, ini sudah berganti pemateri pada materi selanjutnya. Kemudian di pelayanan admisi akademik itu ada beberapa hal yang mesti di titik beratkan. Pertama, tentang layanan ujian proposal skripsi yang dapat kita akses menggunakan siakat. Itu berbagai caranya yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian beliau juga menyampaikan secara detail bagaimana profil lulusan, prospek jurusan nanti ketika kita keluar dari kampus. Untuk jurusan sastra Inggris, ada banyak kesempatan yang dapat kita kelola ya, sehingga kita mendapat profesi yang bagus. Terutama bagian akademik, yakni guru, kemudian penerjemah, kemudian journalism, terus kemudian guru honorer ya, bahkan juga guru les privat seperti itu. Itu yang dapat menjadi prospek, menjadi tujuan, menjadi langkah-langkah atau step kita sebagai lulusan sastra Inggris di UIN Malang. Ada banyak kesempatan yang dapat kita raih selama kita serius mengerjakan kuliah ini. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan terkait resume materi tadi siang. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menghargai ucapan-ucapan saya. Saya juga meminta maaf kepada sebesar-besarnya kepada semua pendengar dan penonton setia saya. Apabila ada kata dan maksud yang salah menurut kalian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.